Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ثم الوحي أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح والدي حجي ناسوكي بن حجي أسنوي والدي حجي أحمد غزالي بن حجي أرشد شيخنا كيجي محمد مأمون بن كيجي عبد الرحمن شيخنا كيجي عبد الوهاب بن كيجي عبد الصمد شيخنا كيجي محمد مهاجن أمسار شيخنا كيجي شفيع آدمي شيخنا كيجي علوي زين بن حجي محمد زين شيخنا كيجي محمد هاشم محبوب شيخنا كيجي محري موسى شيخنا كيجي محمد زين ميزان خصوصا الروحي أخي خصوصا dari Syekh Muhammad bin Abbas Al-Maliki Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawahu Muslimun aidan min riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat. Riwayat dari Imam Muslim juga sumbernya riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innahu khaliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa thalathimi'ati mibsalin. Allah menciptakan setiap manusia atas 360 sendi, yang setiap sendi wajib sedekah. Nah, faman kabbara Allah wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa anzala hajaran an tariqin nas aw syaqqatan aw alman an tariqin nas aw amara bima'rufin aw naha an munkarin adada sittina wa thalathimi'atin fa innahu yumsi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu minan nar. Kata Nabi, faman kabbarallaha, siapa orang yang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa hamidallah, bertahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa yuhallilallah, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka orang yang anti tahlil itu bisa masuk neraka. Orang kalau anti tahlil, tahlil ini maksud kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wasabbahallah, ada orang bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wastaghfirullah, orang minta ampun kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa azala hajaran an tariqin nas, dan menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan manusia. Au syaukatan, atau duri. Au alman, atau tulang. Min tariqin nas, di tengah jalan manusia. Au amara bima'rufin, atau memerintahkan orang lain berbuat ma'ruf. Au nahaan munkarin, atau mencegah manusia dari perbuatan munkar. Adadas sinina sittina wa thalathami'ah, jumlahnya 360. Gabungan itu tadi. Takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, menyingkirkan duri, menyingkirkan batu, menyingkirkan tulang, memerintahkan orang berbuat baik, melarang orang berbuat munkar. Tuh, kalau satu hari itu dia lakukan jumlahnya sampai 360, wa innahu yumsi yawma idzin, maka sore harinya orang itu waqad zahzaha nafsahu 'anil nar, sudah menyingkirkan dirinya dari neraka. Karena katanya badan kita ini ada 360 jumlahnya. Maka harus sedekah 360. Cara sedekahnya kalau bisa pakai duit, alhamdulillah. Bisa pakai makanan, alhamdulillah. Tapi ada sedekah yang lewat zikir. Yang kita lagi bahas banyak jalan kebaikan, ya. Banyak jalan untuk menghindari neraka.
Ada tasbih, ada takbir, ada tahlil, ada istighfar, ada amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang berbuat baik. Walaupun cuma sekedar nasihat doang. Ingat malam ini ngaji. Itu kan ngajak kebaikan. Atau mencegah kemungkaran. Walaupun itu cuma sekedar share aja begitu ya. Kalau bisa mah kita nih jangan pada ninggalin sholat. Nah, yang kayak gitu tuh. Atau dia menyingkirkan durikah, belingkah, pakukah, batukah, yang bikin orang susah jalan. Kalau dikalkulasi itu, bacaan itu, gerakan itu, sedekah itu, jumlahnya 360 hari itu, maka sore harinya dia layak berbahagia karena dia sudah menyingkirkan dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu. Gampang gitu. Jangan ditanya ya, kalau nggak sholat Ustaz, jangan ditanya. Ini yang namanya sembahyang itu mau jangan ditanya. Ini mau orang udah sembahyang. Kira-kira ketika sholat berapa jumlah sedekah? Kira-kira gitu. Ada Fatihah, ada sehari kita dua kali subhanallah istighfar. Boleh kali tiap hari dihitung ya. Coba bukan tiap hari dihitung, coba dihitung. Ada nggak sebenarnya 360? Kalau misal kerjaan kita yang biasa-biasa aja. Ini kan kerjaan orang soleh tapi males. Soleh tapi males. Tahajud 2 rakaat. Itu soleh tapi males. Kalau soleh rajin mah 8-12. Kita udah kagak soleh, males. Ada tahajud. Ini kita ambil ukuran yang soleh tapi males. Tahajud 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat. Salat subuh jamaahnya 2 dikali 27 gitu kira-kira karena jamaah kan. Duhanya 2 rakaat. Qobliyah zuhur 2 rakaat. Meng zuhur 4 rakaat. Qobliyah ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ini sekali lagi soleh yang malas. Kalau yang rajin 4 jadi 12 di sini aja. Ini soleh malas. Asar 2 rakaat, asarnya 4 rakaat. Maghribnya qobliyahnya enggak. Ba'diyahnya doang 2 rakaat. Isya qobliyah, ba'diyah, isya witir 1 rakaat. Kira-kira sampai nggak? Sampai. Maka jadilah orang soleh sekalipun ya malas. Ya, soleh malas. Kalau soleh rajin mah tahajud 8 minimal. Kira-kira gitu tuh tahajud. Duha 8. Nah ini soleh rajin. Qobliyah zuhur 4. Ba'diyah zuhur 4. Qobliyah asar 4. Qobliyah maghrib 2. Ba'diyah maghrib 6. Karena ada al-awabin, ada sholat sunnah awabin. Witirnya 3 yang KW 2 tuh 11 KW 1. Kita nggak punya KW, orang kata 2 ya. Jadi kalau orang masih soleh aja tapi males, insya Allah. Walaupun kategorinya zalimul linafsi gitu ya. Kategorinya zalimul linafsi. Lah kalau sekarang Zulham atau kita lah bangun jam 4. Kira-kira tahajud dapat berapa rakaat? Sampai subuh. Banyak juga. Subuhnya 38. Kalau 2 rakaat kita pakai misalnya berapa? 10 menit deh ya paling lama. Keren dah tuh, sebanyak 10 menit 2 rakaat. Suruhannya udah apa tahu dibaca itu. Lah kelas kita 2 rakaat coba ada berapa menit dah? 10 dah taruh 10 itu kan ada 30 menit kan. Berarti kan ada 6 rakaat. Tapi kita cukup di 2 rakaat. Itu kan zalimul nafsi namanya. Tapi masih bagus, masih soleh tapi males. Soleh males. Cukup dah. Kalau soleh rajin luar biasa. Soleh rajin luar biasa. Nah, kita kadang-kadang soleh males, kadang-kadang kagak soleh males. Nah, mudah kagak soleh males. Nah, As-sabi'u hadis yang ketujuh anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid, siapa orang yang pergi ke masjid aw raha atau pulang dari masjid. Ghada raha itu pulang pergi. Kalau naik mobil ke Tanim dulu ngomongnya apa namanya? Orang ruh pergi sudah. Ruh pergi. Ruh bahasanya kalau kita di ini diusir ruh disuruh pergi namanya. Pergi sana. Ruh. Maka dia bukan izhab, bukan begitu, bukan bagiannya. Ruh. Enta taruh ma'aya
mau berangkat bareng-bareng, enta taruh, rohayaruh. Kalau ngelihat bukan unzur, bukan sub. Subhan. Sehingga pertama sono, rusak nih. Bahasa Arab itu beres ini bahasa Arab. Nah, jadi kalau goda itu berangkat, itu disebut. Jadi siapa orang yang berangkat dan pulang ke masjid, ma'adallahu lahu bil jannah nuzulan kullama ghada aw rah. Allah janjikan, Allah siapkan nanti di surga, apa kalau bahasa kita ya? Hidangan. Allah siapkan hidangan setiap kali dia berangkat, setiap kali dia pergi ke masjid. Jadi nanti ada hidangan yang, ini hidangan banyak amat. Ini dulu lu sering ke masjid, ini hidangan. Ayo dah, jangan bosan-bosan dah. Gitu kan kira-kira kan. Ibadah yang cemen itu. Emang ke masjid doang sih, bayar kagak. Nah, nggak ngamal juga nggak domelin. Masjid doang jadi imam ya kagak. Siapa yang mau nyuruh kita nggak ada yang percaya. Tinggal nyontek doang, copy paste. Allah Akbar, Allah. Yeah. Nah, kalau kita pikir-pikir yang menyebabkan kita malas ke masjid apa ya? Coba kita pikir-pikir, coba deh. Air wudhu kagak bayar, karpet kagak beli, imam kagak bayar. Tinggal copy paste doang. Imam sujud aja, Imam bangun aja. Andai kata kagak baca masih sah. Itu Fatihah. Fatihah itu kagak bisa. Ambil doang, tinggal ambil doang. Jalannya, pulangnya itu disiapkan hidangan di surga. Kalau bahasa ini biarin aku miskin di dunia, yang penting ada hidangan di surga. Kemana jalannya? Masjid. Tapi ada orang yang nggak tertarik dalam masjid. Heran juga saya tuh kadang-kadang. Kayaknya nggak ngaji tuh orang. Jadi kagak tahu gitu. Karena dia nggak ngaji, maka dia kagak tahu. Karena dia kagak tahu, maka tidak. Kayak saya nih, karena saya nggak tahu. Saya baru tahu ada tol baru menuju ke daerah Parigi, Jombang. Tol baru. Jadi ketika teman tuh di daerah Jombang Parigi, dulu saya pernah khutbah Jumat di sana. Saat isi Jumat di sini buset jauh banget, jauh banget. Jadi banyak-banyak dua kalinya, kedua, udah satu aja satu. Tadi saya berangkat, lah deket ternyata. Karena saya nggak tahu kan, jadi saya ogah karena saya nggak tahu. Jadi masuk dari Pasar Cengkareng, terus ke BSD, masuk lagi ke Jombang, keluar Perigi, ambil kanan, udah dia. Kalau kita kagak nyari, maka kagak pakai nyari, tahu begitu jalanan yang ngabis ngajak, sama ngajak sampai dah. Kasih. Karena saya kagak tahu yang banyak jauh banget dulu, karena saya ketika dulu naik motor. Lewatin Ciledug berapa kali, terus ke Pondok Kacang. Kalau dari kantor masuk Bintaro sektor 9. Karena sekali lagi, karena saya kagak tahu, maka saya kagak mau. Pas tadi berangkat tuh naik mobil sama yang biasa sama mobil. Sama kata dia tuh, kata temennya Bang Jenny bilang gini. Biasa kan Ustaz kalau ada lagi nggak apa-apa deket sih. Iya, gue juga baru tahu deket. Ada lagi orang undang kemarin ke Bekasi. Jadi bening. Jauh amat ya. Tuh di bahasa saya Bekasi jauh. Sebab dulu saya pernah beli jamu. Dulu di Bekasi jadi bening. Zaman ngetol. Kata Zuki, saya cinggu sekarang masih ngajam ke Bekasi. Emang dekat, lewat tol mah deket. Ya aku nggak tahu. Jadi bayangan tuh Bekasi keburu apakah agak berangkat habis Isya, habis pagi baru ngaji. Kata yang ngundang keburu Ustaz paling lambat Pak Ustaz 1 jam, berangkat jam 8 sampai jam 9, Ustaz ceramah setengah 10. Kalau saya berangkat paling lambat setengah 10, penceramah ada 2 keburu. Yang ngundang tuh semangat waktu. Kita bayangin Bekasi. Habis ini. Ya, mana masuk subuhnya kan kita harus ngaji di sini kan, malam minggu itu, tanggal 29. Besoknya Maret. Saya sudah bilang, iya dah. Karena penceramah ada 2 kan, bahasanya gue nggak dapet, apa-apa nih. Karena maksa banget. Nanya dulu, saya cinggu dekat sekarang Bekasi. Nah itu dia, karena kita nggak tahu. Ini jangan-jangan yang pada kagak ke masjid, kagak pada main. Karena dia kagak tahu. Maka dia kagak tahu, udah ogah aja udah. Ngeliat masjid tuh rasanya, lama begitu aja. Dan imamnya juga nggak demen yang lama-lama. Allahumma sholli wa sallim. Sama keutamaan kayak gini, keutamaannya Allah janjikan. Lu pulang pergi ke masjid, jalanin aja kata Allah, ntar lu meninggal di surga gue siapin hidangan buat lu. Kebaikan tuh banyak.
Kerjaan lu datang aja ke masjid, copy paste aja sama imam. Dah, jangan pakai ngetin rakaat berapa, ntar imam tahu pokoknya bisa. Ini baru 3 imam tahiyat, jangan begitu, jangan deh imam tahiyat aja udah. Enggak dituntut gitu. Coba mau gajian, gue pakai jiran. Allah, udah pulang sambil dari subhanallah, nggak apa-apa. Berat amat romannya ya. Cuma kita juga pernah kan ngerasain malas ke masjid. Pernah kita pengenan bayanginnya di rumah. Nah, mungkin itu kali karena orang bilang belum dapat hidayah. Bagaimana dapat hidayah orang agak diparanin hidayahnya? Kan saya bilang hidayah itu petunjuk jalan. Kayak tadi saya jalan tuh, Jombang kanan, Perigi kiri, itu hidayah tuh. Ikuti hidayah itu ketemu masjidnya namanya taufik. Jadi hidayah dulu baru taufik. Kalau pernah wabillahi taufik wal hidayah. Maka kayak Sukron kalau ngomong wabillahi hidayah wal taufik karena hidayah. Saya emang itu nggak ngaruh dah, gituannya mah. Tapi secara teori emang ini ada pengajian nih. Lu datang dulu ke pengajian. Nanti dapat ilmunya, ketiga ilmunya. Iya tuh, taufik tuh dapat. Selama lu nggak datang ke pengajian, ya kagak ada taufiknya. Orang hidayah nggak parani. Nggak dapat hidayah. Hidayah anak mana emang? Nggak dapet. Luar biasa deh ya. Jadi sama-sama dah ke masjid dah. Udah jangan pikirin imamnya mau siapa sih imamnya, udah tugas. Gue mah datang ke masjid, pulang ke masjid, gue ngarepin hidangan di surga. Titik. Imam ibu siapa? Siapa aja gue mah. Imamnya di Sampiri siap. Haji Dede siap. Haji Mu'in siap. Kosim jadi imam gue masih ikut ya. Kenapa? Tugas. Cuma datang ke masjid, pulang ke masjid. Dapat hidangan di surga. Kalau ngaji begini enak kita. Nggak begini. Orang ke masjid udah oke. Ke masjid udah oke. Anda kalau kata Gus Baha begitu, kita tuh sering ribut sama saudara karena kita kadang-kadang mewajibkan yang tidak wajib. Orang datang ke masjid udah bener, kagak jikiran, bukan berarti salah. Kagak sempurna, itu doang, bukan kagak bener. Oh jikiran lu kagak betah banget tuh di masjid kayak orang munafik. Dia udah ke masjid, masih dikatain munafik coba. Dia ke masjid jamaah, udah oke bener itu. Orang ada yang sembahyang di rumah, ada yang kagak sembahyang kan gitu. Ini udah sembahyang udah di masjid. Cuma karena kagak jikiran doang, kan jadi munafik. Itu kan gak wajib kan? Nah, itu kadang-kadang kita karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, akhirnya kita jadi maki-maki orang. Banyak nih. Banyak. Kita kadang-kadang juga kejebak kayak begitu-begitu tuh, kejebak. Ya orang ngaji. Cuma lo ngaji mulu, lo kagak dapet, lo kagak ngerti, bos. Orang ngaji tuh bener udah, dapat sama kagaknya belakangan. Yang penting ngaji aja dulu. Mau ngerti, mau kagak, mau diamalin, itu tak belakangan. Dia datang ngaji, udah bener. Yang udah datang ngaji diomongin. No, yang di perapatan no, daripada main catur, main halma, main gaplek, banyak banget kagak ngaji no. No urusin. Nah, saya kadang-kadang juga sama masa juga bercanda. Orang tua kan kadang-kadang kalau mau ngomelin anaknya yang satu, ngomelin ke kita. Misalnya ibu saya nih, ada yang nggak demen sama abang saya. Tuh kadang-kadang, tuh abang lu tuh, gitu ngomong. Ini jadi abang ngomel ke saya. Saya udah bener, jangan ngomelin. Yang kagak bener ngomelin dia kadang-kadang ketawa, iya gue nggak mau ngomel sama lu aja gitu. Kesel sama abang. Tapi kadang-kadang aja kesel sama saya, ngomongnya sama bos saya. Dan bos saya ngomong, tuh, mak ada lu kagak ngomong dah. Kemarin aja ngomong mulu gitu. Nah, jadi sekali lagi dan ya, jadi jangan mewajibkan sesuatu yang tidak biasa. Tidak hanya sekedar kurang sempurna. Orang lo jamaah sebenarnya kagak pakai peci, lagi kagak pakai peci, rame amat. Banyak kagak pakai peci lu. Orang Yahudi sekarang Yahudi. Orang Yahudi mau ke masjid kong. Kan tinggal balikin doang. Kok orang Yahudi mah nggak main ke masjid, sinagog mainnya. Dia udah main ke masjid, ilok masih Yahudi gara-gara peci doang ini. Ini cuma kurang sempurna. Ketika kurang sempurna bukan asyidda'u 'alal kufar. Kita mah ruhama ubainahum, bukan asyidah. Yang salahnya masih ruhama ubainahum, apalagi tiba kurang sempurna. Yang mantap bukan pala nomor berapa pala. Pala nomor berapa pala. Ini sini.
Yuk, boncengin anu, jadi duaan ya. Tuh, pakai peci yang mana? Yang lu sedangin enggak? Emang apa ya? Lu beliin gitu. Kalau pakai peci lebih ganteng semuanya. Begitu. Jangan kayak Yahudi tuh, pakai peci. Betul juga sih, mewajibkan sesuatu yang tidak. الثامن منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسان الشاة. Rasulullah pernah bilang, hei perempuan-perempuan muslimat, jangan engkau anggap hina tetangga engkau bagi tetangganya sekalipun hanya sekedar ngasih seukuran kuku kambing. Tetangga ngasih ke kita sop segini dagingnya. Jangan bilang begini nih kalau buat ketimbang ini. Dikit banget gua dibagi, tadi mau buat lu aja. Atau kita mau sedekah, tapi adanya cuma segitu, sedekah aja. Sebab di situ banyak kebaikan. Jangan menghinakan tetangga yang sedekah dikit. Dia mah dikit juga sedekah, we. Kita protes kurang banyak kagak benar. Sedekah. Jangan begini. Ya nisa al-muslim, perempuan kan emang dunia perempuan ya, ramai dunia perempuan emang kadang-kadang. Perempuan kan kadang-kadang asumsi dianggap sebuah kebenaran. Perempuan di dunia perempuan. Kadang-kadang kalau lagi ceramah ibu-ibu tuh kadang-kadang saya begitu. Kayaknya Mas Kur udah nggak pernah naik motor ya. Kangen bermain. Dijual kali. Itu kali itu sudah setiap hari bilang dijual kali. Banyak persen. Iya, apa yang dia bilang? Oh, pantas kemarin bininya punya duit banyak jual motor ternyata. Padahal yang ini baru kali. Satu ngomong, kayaknya dipecat ini di perusahaannya. Pantas kemarin hari Kamis jam kerja ada di. Jadi yang udah baru kali baru asumsi tapi dipastikan. Sedekah orang segini mas sedekah nggak ada pahalanya, sedekah ada pahalanya, sedekah udah bener, udah sedekah tuh banyak jalannya, pokoknya sedikit, ada 2.000 masukin, adanya 10.000 masukin, jangan pakai tahkiran, jangan diambil, karena itu jalan kebaikan. Ya, jadi kalau lihat-lihat begini banyak. Anak kecil lagi nangis mau naik odong-odong, kan nggak ada duitnya. Ngapa dia nangis bang? Mau naik bang, ada duitnya. Berapa duit satu lagu? 2.000 nih. Naik dong. Dan ngasih 20.000 bukan bukan. Jadi gimana? Banyak lah bang. Yang saya jadi desi saya itu kadang-kadang begitu tuh ada nenek-nenek mau dinasi uduk, nenek belanja dan lain-lain. Kita belakang bola lebih tadi itu kerjanya. Allah fi'aun al-amdi mada wa al-amdi fi'aun al-tarok. Mudah-mudahan Allah tolongin kita ketika kita dalam. Ingat Allah ketika senang, nanti Allah ingat kita ketika kita susah. Ada di jalannya insyaAllah. Kalau diceritain kayak gitu orang, lu makan lain Ustaz. Allah tuh bukan Tuhannya Ustaz, Tuhan semua. Siapa aja yang minta ud'uni astajib lakum, bukan suruh Ustaz doang berdoa semuanya. Itu yang bilang itu, sering pakai wifi numpang sih. Itu wifi yang ada, hidupin sinyalnya kuatin. Isa tuh senang numpang wifi. Amin doang kan numpang berarti wifi. Sinyalnya nggak kuat. Pakai wifi sendiri bro. Nah, isi pulsanya bayar. Subhanallah. Pakai tahajud, pakai apa kira-kira begitu. Qala az-Zawhari al-firsan min al-ba'ir kal-hafir min ad-dabah wa rubbama usba'ala bisyad. At-tasi yang ke-9 anu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna sahbatan. Yang namanya iman itu 73, ada yang bilang 60 lebih cabang. Kalau kita ngomongin iman itu cabangnya ada 63, ada yang bilang 73. Banyak. Jangan mengaku paling sunnah. Kadang-kadang ada yang ustaz-ustaz sunnah. Kita tidur juga sunnah Nabi, weh. Nabi tidur kan? Tidur. Maka kita tidur. Maka kita tidur, kita mirip Nabi. Sunnah Nabi. Nabi juga enggak nikah, berarti sunnah Nabi. Nabi hubungan suami istri enggak? Hubungan suami istri berarti kita hubungan suami kita sunnah Nabi. Nabi makan enggak? Makan. Ketika kita makan berarti kita sunnah Nabi. Apa sih sunnah?
Sunnah itu kan perbuatan, perkataan, ketetapan Rasulullah. Rasul pernah makan nggak? Pernah. Kita makan Rasul makan kurma, kita makan kurma. Sunnah Nabi berarti. Rasul pernah jalan, gue juga jalan. Nabi pernah ke pasar nggak? Pernah. Gue ke pasar juga. Sunnah Nabi. Cuma kita kalau ngapain sunnah, pasar mulu. Nabi pernah ke pasar nggak? Pernah, masih. Bukan sekedar jenggot, bukan sekedar gamis, bukan, banyak sunnahnya. Dan jangan mengklaim diri paling sunnah gitu. Semuanya itu sunnah. Ayo marah nggak? Pernah. Waktu Nabi bagi-bagi harta ghanimah dianggap kagak adil, kata Nabi, kalau gua kagak adil di Indonesia, siapa lagi paling adil? Maka orang marah dalam kebenaran itu sunnah Nabi. Pakai sembahyang lu, jadi anak lu, gua injek lu. Sunnah Nabi. Udah nyunah itu udah. Nah, bukan kawin lagi sunnah Nabi nih, kawin lagi mulu sunnah Nabi. Dianterin lagi sama bininya luar biasa, waduh. Mulai dicari amalannya itu. Besok kalau ketemu di Mekah cari amalannya itu itu bisa dianterin begitu. Luar biasa. Padahal lebih tua ya. Lebih tua. 2336. Suaminya 28. Suaminya 28 ya kan. Bagi tugas. Masih pesantren, tugasnya bisnis. Bagi tugas. Luar biasa. Perjanjian kata suaminya, jangan saling menghina. Ya antar sih. Pengantin mau kawin dituntun membeli tuan, dipeluk ambil ngomong. Luar biasa. Yang nyeleksi bini tua jangan bini muda, yang itu yang nyeleksi. Ini dah ini. Ya, iyalah. Jarang, sono, anto takut jarang. Paling agak pertama pakai ini dulu tuh. Pantusnya betul-betul ya. Luar biasa. Ternyata ada kan yang menurut kita, mana ada perempuan yang rela dimadu? Dia bukan rela, nyariin. Mana kalau kita bicara tasawuf, mana ada orang nggak butuh dunia? Ya lu, ada ternyata. Yang saya cerita itu kayak mau pasir itu, yang mau pasir yang di, yang nggak akan niat ngobatin. Ada kasihan. Berhenti aja nanti itu. Nah, nyuruh begitu aja tuh. HP buang, TV buang, kalau masih pakai HP lebih gaji itu nggak benar. Nah, jam makannya dari yang itu. Tapi ada aja yang bangunin rumah, cakep aja rumahnya dah. Cakep aja mobil, ada yang bagi mobil. Cuma pas. Ada orang bawa air ini. Buat tiup-tiup dong. Ya udah mutola'ah, udah sampai tingkatan mutola'ah yang saya bilang maaf kekuasaan Allah ada di badannya. Allah demen aja, demen bagaimana? Ada ternyata yang kayak gitu, ada. Yang kalau kita ngomong ke dia enggak, buamat. Ada. Itu perempuan ada yang kayak gitu. Rupanya tuh dirinya pernah ikut aksi ya, dakwah di Indosiar. Iya, itu pernah itu dia dulu. Finalis aksi yang pertama. Nah, jangan menghayal banget. Kalau bukan saya pas dengar ternyata tuh pas curhat istri pertamanya ternyata begitu. Kita ini punya 18 perusahaan atau 28 perusahaan. Kalau saya urus sendiri saya nggak bisa. Harus ada teman yang urus. Dan ini harus diurus oleh perempuan. Maka AA harus dikatakan. 12 perusahaan toh. Kita satu aja kagak. Itu makanya jangan lihat kawinnya doang, perusahaannya ya. Ya, taruhlah perusahaan dalam tanda petik abal-abal gitu. Abal-abal dalam arti sebulan balik misalnya gitu ya, kagak pakai omset misalnya cuma 20 juta sebulan. Lah kali 12, 220 bulan. Satu lagi itu mah. 220. Nah, ini buat adu yang ngapung. Fa'afdalu haqqul la ilaha illallah. Yang paling afdal dari cabang iman itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha minat tariq. Yang paling rendahnya, cabang paling bawah itu imatatul adha minat tariq, menyingkirkan diri dari jalanan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian dari iman. Ayolah punya malu gitu.
Udah jangan. Saya kadang-kadang kalau lagi ngaji di rumah tuh juga, ibu-ibu itu suaminya jangan keluar nggak pakai baju, celana kolornya turun, perutnya kemana-mana, busernya, sambil ngomong gerak banget ya, biar ada malunya lah. Pakai celana yang panjang dikit, walaupun kaosnya kaos oblong, kaosnya kaos urutan, kan emang itu auratnya. Nah, ibu-ibu kalau banjir, mendingan kainnya basah daripada pahanya kemana-mana. Kain yang basah satu aja, udah basah, kuyur, taruh. Besok ntar mau keluar lagi, itu lagi dipakai. Jadi cukup yang rusak satu. Jangan berpikir, nah mana kalau ke depan Ustaz, maaf ya Ustaz ya, lo ngapa minta maaf sama gua? Naik lagi. Banyak, kebaikan itu banyak. Don't worry lah, nggak usah pakai bicara gua kan miskin, gak usah begitu, nggak punya, kan nggak begitu. Banyak. Imatatul Azhar ada 73. Kata siapa mainnya? Pak udah siap deh ya. Surga itu luas. Jangan didominasi buat sendiri doang. Dikit-dikit bid'ah, kakak dikit-dikit bilang ya. Lu doang yang masuk surganya orang-orang kagak. Surga itu luas. Pelacur yang ngasih minum anjing aja Allah itu masuk surga. Yang penting kan Allahnya gitu. Maksudnya kan kita semua nggak tahu yang diri Allah yang mana. Udah husnuzon aja semuanya kita. Diri Allah begitu. Walaupun beda-beda dikit lah. Nah, kemarin bapaknya tuh ngirim tulisan tentang Kementerian Agama Saudi Arabia turun tangan kan. Akhirnya tuh pemilik TV paran-paranin tuh, jangan sembarangan ngomong bid'ah lu di mana-mana lu. Hormati kiai-kiai Indonesia, ulama-ulama Indonesia, sekalipun Anda menggunakan pendapat Abdullah bin Baz, ulama Saudi. Tapi ketika ada di Indonesia, Anda tuh di Indonesia, hormati. Panggilin itu, gomelin Kementerian Saudi Arabia. Nah, memang eksklusif lah. Tapi udah mulai cair kan? Udah mulai cair. Ketika turun Gus Baha, Gus Muafiq, Buya Yahya, Adi Hidayat, Abdul Somad, hilang juga. Karena memang dalilnya lebih kuat yang kita percaya. Nah, Al-Ashir yang ke-10 anna Rasulullah SAW qala bainama rajulun yamshi, ketika ada seseorang jalan di tariqin ishtadda 'alaihi al-'atas, di jalanan yang begitu panasnya, wajada bi'ran, maka dia menemukan sebuah sumur, fanazala fiha fasyariba, kemudian dia turun, dia minum. Tsumma kharaja, dia keluar dari lubang sumur, fa idza kalbun yalhasu, tiba-tiba ada anjing sedang menjulur-julurkan lidahnya, takulu tura minal atas, jilat-jilatin padang pasir dari kehausan. Udah naik. Ya, anjing lagi. Hausnya anjing tadi. Faqala rajul, hatinya bilang begini, qad balagha hadzal qalba minal atas, itu tadi karena qad balagha minni. Ini kayaknya anjing hausnya sama kayak gua nih. Dia nyedek banget ini. Kehausan bener nih anjing, sampai pasir jilat-jilat nih. Panazala bilang, dia turunlah ke sumur. Famal akhuffahu ma'an, dia buka sepatunya, dia isiin air ke sepatu. Nah, summa amsakahu bifihi hatta raqir, kemudian dia gigit ke sepatu, dia gigit ya. Sumur kan? Kalau kata sepatu bot isiin air, digigit. Kalau dibawa kan susah nih, karena harus naik ke sumur. Gigit aja. Buat siapa nih? Anjing. Nah, fasaqal kalba, kemudian dia kasih minum tuh anjing. Fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepadanya. Faghfara lahu, kemudian dia diampunkan dosanya. Makanya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidakkah kami utus kau ya Muhammad kecuali sebagai menebar kasih sayang seluruh alam semesta. Bukan kasih sayang kepada lil muslimin, lil mukminin, enggak, tapi lil alamin. Ada kita anjing nyaman, ada kita kucing nyaman, ada kita burung nyaman, apalagi seorang. Nah, jadi kalau ada kucing di rumah ya bahasa kita menggesu aja. Nggak usah senang.
Masya Allah. Gimana supaya kucing nyaman? Waktu ngomong-ngomong yang pramuka tuh yang pertama kalinya lagi makan kucing bolak balik, lah kucing bolak balik kucing bolak balik saya, ya lu makan lu kagak bagi kucing dibolak balik, sambil piring mana tulangnya terus ini tulang terus gitu. Kita makan, ya makan. Coba nggak ganggu kan? Kagak lu kagak bagi. Yang dia minta kan bukan yang bawa tulangnya. Tulang ayam, kulit ayam dikumpulin bisa dibikin gitu. Ntar gitu. Kita makan di sini, makan rame-rame mau kucing aja. Anton. Nah, ya emang salah kita kagak bagi, tapi kita kagak suruh balik. Kata kucing gua lapar, bagi, ditimpa, ngamuk, ntar habis ya pada besoknya naik. Allahu Akbar, emang kita nih. Ayam main ke rumah mulu nih, coba rakyat lu kegempaan nih. Coba di sana, taruh wur. Langkah ke rumah di situ dia. Habis wur-wurnya ada di rumah. Coba raden ke rumah. Ayo berak depan rumah. Tinggal marah aja kita ngempanin. Nah, kalau pakai begini mah tukang burung gitu, kurang tapi bener ya. Kalau pakai begini mah tukang burung gitu, kurang tapi bener ngempanin. Burung yang dijual kan kagak dimakan ya. Nah, ciri-ciri bang tuh burung keluarannya bang 300.000, 400.000. Loncat itu saya bilang, saya kalau ngeliat burung itu badannya pada pegel, ngeliat burung loncat untuk lebih sangkar itu. Saya kalau ngeliat badan saya pada pegel mati gitu. Kesian kayaknya mau terbang mentok, badan saya gue pegel tuh ngeliatnya. Maka anak saya dulu pernah beli burung di pasar bilang, jangan beli lagi. Emang gak mau pegel? Lepas. Sama belikan emas di pasar malam, saya gak kasih. Sebagi mati. Mau beli yang gede sekalian, mati goreng. Jadi makan. Karena saya kalau belikan emas, beli 2. Ya. Gak besok kan, ini besok mati nih, masuk mati. Airnya tukar. Rupanya air pump gak bisa kalau sekaligus juga air, mati juga. Air pump mereka politik kali ya? Iya, boleh. Jadi harus didandamin dulu 2 malam baru. Ditukar airnya mati kan. Saya ngeliat ikan mati, saya nggak tega aja kalau ikan mati. Maksudnya itu dia mati sia-sia. Saya beli burung lepas. Karena ada ini lepas. Emang nggak lepas. Gue pegel mati. Dia terbang itu badan gue kayaknya gimana gitu. Ngebayanginnya. Kayak kita ngebayangin di suatu tempat yang sempit. Lah kita dibikin rumah aja segini nih tuh. Keluar sana, balik lagi udah coba dah. Bayangin dah. Nah, itu ada di sosial media menggambarkan pertukaran andaikan manusia jadi binatang. Lagi ngumpul-ngumpul kayak sekarang nih, hutan di bawah kan monyet pada lari. Sekarang kira-kira monyet yang di situ kita yang jadi monyet biar gimana katanya? Nah, ini orang berbuat baik kepada terakhir katanya, "Qalu ya Rasulullah, wa inna lana fil bahami ajran." Emang kita kalau berbuat baik sama binatang ada pahalanya? Kata Nabi, "Fi kulli kabidin ratbin ajrun." Pokoknya setiap makhluk yang punya, yang masih hidup, kabidin ratbin, kalau bahasa kabidin ratbin, kalau bahasa kita punya hati yang masih basah. Setiap apapun, mau binatang, mau apa, pokoknya kalau judulnya hidup, ente berbuat baik, ada pahala. Banyak jalan menuju surga, weh. Banyak jalan menuju Roma. Banyak dah. Sedih. Semua kalau fi riwayat Bukhari, Allahu a'lam. Nah, ada pertanyaan, tanya apa nih? Yang di hadis yang pertama yang sedekah untuk 360 sendiri itu redaksinya wajib, ada wajibnya Enggak. apa enggak? Judulnya begini. Kalau bahasa gampang, kalau ente mau masuk surga, enggak mau masuk neraka,
maka ente harus sedekah 360 hari setiap hari. Tapi ente jangan berpikir yang namanya sedekah duit enggak. Ente tasbih dihitung sedekah 1 gitu ya. Maka kalau ente sudah bisa 360 maka ente terhindar dari neraka. Terserah ente mau nggak? Gitu kira-kira. Maka bahasa itu disebut dengan sunnah akhlak. Nggak wajib. Kalau kita nggak sampai, berarti nggak ada jaminan. Kita tidak menjamin diri kita untuk terbebas dari neraka. Berarti. Gitu aja. Masuk neraka belum tentu. Tapi selamat juga nggak ada jaminan. Tapi kalau kita berbuat semacam itu, udah ada jaminan. Nah, jadi bahasanya bukan sesuatu yang wajib, bukan. Justru di sini sebenarnya letak keimanan. Kalau yang wajib-wajib mah ya nggak bisa buat ukur. Kata Mas Kulit, gua mau Ustaz Ramadan full puasa. Ya kali lo kagak full mah dosa. Wajib. Tapi kalau tanya, Mas puasa, itu saya lagi belajar puasa Nabi Daud, keren tuh. Itu boleh dalam tanda petik dibanggain sebagai orang beriman. Lah kalau si Moses berbegini-begini, bayang nggak pernah bolos di orang asal kali. Bolos mah neraka lu. Tapi kalau anak-anak Ustaz sih kalau tahajud, berarti tahajud ya kan? Nah itu boleh tuh, jadi bangga. Sama kayak gitu. Jadi emang itu yang buktinya. Nah, jadi tidak ada tidak wajib tidak. Anda mau silakan. Anda nggak mau ya sudah. Mau ada jaminan nggak? Kira-kira gitu. Ya, Ali. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا قلبا شاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من كلب لا يخشع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأرواح صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.